Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini dalam pembelajaran matematika kelas 8 semester 2, kita akan membahas tentang kegiatan 6.2. Bagi yang belum membuka buku paketnya, silahkan dibuka halaman 15. Kita akan membahas tentang menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Ayo kita amati. Perhatikan gambar 6.8. Di sini kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 garis berwarna ungu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 garis berwarna ungu. Bisakah kita menghitung panjang garis tersebut atau bagaimana cara kita menghitung panjang garis tersebut? Jawabannya bisa, yaitu dengan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena misalnya gambar garis yang pertama ini, garis yang ini bisa kita hitung dengan teorema Pitagoras. Kenapa? Karena kita bisa membuatnya menjadi sebuah segitiga. Kita kasih garis bantu 1 dan 2 ini, yaitu garis yang sejajar sumbu Y dan garis sejajar sumbu X di ujung-ujung garis berwarna ungu ini. Sehingga pastilah dia membentuk segitiga siku-siku. Karena sumbu Y dan sumbu X itu sudutnya adalah siku-siku. Sehingga kita bisa mencari panjangnya garis yang berwarna ungu ini dengan rumus Pitagoras. Kalau ada dua sisi yang ini diketahui. Begitu juga dengan garis-garis berikutnya juga bisa kita hitung dengan cara yang sama, yaitu ujung yang satu kita buat garisnya sejajar sumbu Y dan ujung yang satu kita buat garisnya sejajar sumbu X, sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita lihat pada gambar 6.9. Ada dua buah koordinat, yaitu yang pertama adalah garis min 5 titik min 5,3. Itu titik B di sini digambar nih, dan yang satu lagi adalah 3,4. Ini dia A, kita gambarkan dia di garis A. Kita ingin mengetahui berapakah panjang garis dari A ke B, yaitu dari titik A yang B yang ini dengan A yang ini, berapakah panjangnya? Caranya bagaimana? Kita buat seperti yang di atas tadi. Tarik salah satu ujungnya sejajar sumbu Y, buat garisnya sejajar sumbu Y. Dan yang ujungnya satu sejajar sumbu X. Kita akan menggunakan ataupun menghitung panjangnya ini dengan satuan. Maksud satuan ini adalah satu persegi ini, satu peta ini adalah satu satuan. Kita lihat berapa satuan panjang ke bawahnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. 7 satuan. Kemudian kita hitung yang sini, yang di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Kemudian kita akan memasukkan ke rumus Pitagoras. Garis AB ini adalah garis hipotenusanya. Kenapa? Karena dia ada di depan sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya di sini. Artinya ini adalah garis yang terpanjang. Ataupun garis hipotenusa itu garis yang tidak membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu ada di sini, sedangkan dia tidak menyentuh sudut siku-siku. Sehingga dia adalah garis hipotenusa. Kita misalkan di sini C, maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan, kita langsung sini ya, boleh ini duluan, boleh ini duluan, 8 kuadrat satuan ditambah 7 kuadrat sama dengan C kuadratnya 8 kali 8 itu adalah 64 ditambah 49. Kemudian kita jumlahkan C kuadrat 64 ditambah 49 itu adalah 113. Sehingga C, tadi C kuadrat itu adalah C adalah akar dari 113.
satuan. Jadi panjang garis A ke B adalah akar 113 satuan. Kenapa kita tidak mencari akar 113? Karena akar 113 itu tidak pas ya. Tidak seperti akar 100 itu 10, tapi akar 113 itu tidak pas atau berkoma, sehingga kita cukup seperti ini. Akar 113 satuan. Ingat, dia kita hitung berdasarkan satuan, maka satuannya satuan, bukan sentimeter. Kita ulangi ya sekilas. Kita ingin mencari panjang garis A ke B. Salah satu ujungnya, di ujung-ujungnya kita buat garis yang sejajar sumbu Y, yaitu ini, berarti garis tegak, dan satu ujungnya satu sejajar garis X. Sehingga pasti dia akan membentuk sudut siku-siku. Di sini sudut siku-sikunya. Kemudian kita hitung berapa satuan panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Sedangkan yang di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan. Dan garis AB ini adalah garis hipotenusa karena dia berada di depan sudut siku-siku. Sehingga rumusnya C kuadrat, kita misalkan ini C kuadrat, 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Boleh juga 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga dia 8 kuadrat itu adalah 8 kali 8, 64. 7 pangkat 2 itu adalah 4 kali 49. 64 tambah 49 itu adalah 113. C kuadrat adalah 113, maka C-nya akar 113 satuan, karena kita ini memakai satuan. Ayo kita menggali informasi. Halaman 17. Kita akan mencoba menyelesaikan masalah permainan benteng-bentengan dengan menggunakan bidang kartesius. Soalnya seperti di buku ini, yaitu kalian berada 50 meter sebelah utara dan 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Berarti kalian ini tidak berada di benteng. Kemudian benteng lawan itu berada 80 meter sebelah utara dan 60 meter sebelah timur. Ini tinggalnya 60 meter sebelah timur dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan kalian dapat disajikan dalam bidang kartesius berikut. Pertama, kita ingin mengetahui posisi, misalkan posisi benteng kalian itu di sini, di titik 0,0. Ya, kita misalkan benteng kalian itu ada di 0,0. Kemudian kalian sekarang berada 50 meter sebelah utara. Kita anggap satu peta ini adalah 10 meter. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. 50 meter sebelah utara. Ingat, utara itu di atas ini utara. Kemudian 20 meter sebelah timurnya. 1, 2. Inilah posisi kalian sekarang. Ya, di sini posisi kalian sekarang. Dari mana datang di sini tadi? 50 meter ke utara dan 20 meter ke timur. Timur ke sebelah kanan ya. Sehingga kalian sekarang berada di sini. Kemudian benteng lawan itu 80 meter sebelah utara. Berarti 80 meter atau 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. 80 meter ke utara dan 60 meter ke timur. Ingat tadi tinggal tadi ya. Berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini datang. Kenapa benteng lawan di sini? Karena dia berdasarkan ini 80 meter utara dan 60 meter ke timur. Coba kita hitung posisi kalian. Berapa dari kalian ke benteng lawan. Jangan-jangan posisi kalian ini berbahaya karena terlalu dekat ke benteng lawan. Kita lihat ya. 1 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Sudah pas ke arah benteng lawannya. Ke atasnya 1, 2, 3. Berarti posisi kalian atau posisi benteng lawan terhadap kalian adalah 40 meter ke timur dan 30 meter ke utara. 40 meter ke timur dan 30 meter ke utara. Ingat, itu tadi posisi benteng terhadap kalian.
yaitu 40 meter ke timur dan 30 meter ke utara. Sekarang kita ingin mengetahui jarak pastinya, jarak antara kalian dengan benteng lawan. Kalau yang tadi kan pakai ke utara, ke timur. Kalau sekarang jaraknya lurus. Kalau ini tadi kan berbelok-belok. Jaraknya lurus. Jarak itu kan harus lurus. Jadi kita coba menghitungnya, yaitu dengan apa? Dengan teorema Pythagoras. Ingat, garis yang sejajar sumbu X bertemu dengan garis sejajar sumbu Y, maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Sehingga dengan adanya garis bantu ini, maka ini akan membentuk segitiga siku-siku. Dan kalau kita sudah mendapatkan segitiga siku-siku, maka sisi mereng, jarak kalian ke benteng lawan itu menjadi sisi merengnya, sisi mereng segitiga siku-siku. Sehingga kita bisa menghitungnya pakai rumus teorema Pythagoras. Kita misalkan ini C tadi. Maka C kuadrat sama dengan, ingat ini ke sini tadi 40 meter, berarti 40 kuadrat. Ditambah di sini 30 meter, ditambah 30 kuadrat. Sehingga C kuadratnya 40 kali 40, 4 kali 4 itu 16. Berarti 16 tambah nolnya 2, kan pakai 2 dia. Tambah nolnya 2, 1600. Ditambah 3 kali 3 itu 9. Berarti 30 kali 30, 900. Maka C kuadrat sama dengan 1600 tambah 900, yaitu 2500. Ya, 2500 C kuadrat. Maka C akar dari 2500. Coba kalian pikir, berapa akar dari 2500? Kalau lupa cara mencari akar, akar itu sama dengan berapa kali berapa yang hasilnya 2500. Berapa kali berapa? Coba misalnya 60 kali 60. Berapa 60 kali 60? 6 kali 6, 36. Tambah nolnya 2, 3600. Berarti berlebih. Yang 25 ini berapa kali berapa? Yaitu 5 kali 5. Maka akarnya adalah 50. Kenapa? Karena 50 kali 50 adalah 2500. Sehingga jarak kalian, meter nih ya, karena ini meter, jarak kalian ke benteng lawan itu sekarang adalah 50 meter. Ya, yang 40 meter ke timur, 30 km ke utara itu kalau diluruskan maka jaraknya itu adalah 50 meter. Ini dia ya caranya di buku ya, 50 meter. Kita lanjut ke contoh 6.5 halaman 18. Suatu hari Wacit dan Dani merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Wacit menjemput Dani untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Rumah Wacit berada di sebelah barat rumah Dani. Kita tengok di gambarnya ya, ilustrasi gambarnya nih. Rumah Wacit ini rumah Wacit ini sebelah barat rumah Dani. Ini rumah Dani, rumah Wacit itu sebelah baratnya, makanya rumah Wacit itu sebelah kiri dari rumah Dani, karena barat itu sebelah kiri. Kalau ditanya rumah Dani sebelah mana rumah Wacit, maka jawabnya sebelah timur, karena rumah Dani itu sebelah kanannya rumah Wacit. Cuman yang di teks ini adalah rumah Wacit sebelah barat rumah Dani, dari rumah Dani, makanya dia sebelah barat ya. Kemudian pantai itu sebelah utaranya rumah Dani, jadi pantai itu ada di atasnya rumah Dani. Dan jarak rumah Wacit ke rumah Dani, ini adalah 15 km. Kemudian jarak rumah Dani ke pantai itu adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata sepeda motor Wacit adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuhkan Wacit antara menjemput Dani dengan langsung berangkat ke pantai.
Bagaimana waktu kalau Wachit ini ke rumah Dani duluan baru ke pantai, atau dia langsung ke pantai? Itu yang mau kita cari ya, berapa selisih waktunya, atau mana yang cepat ya, dia langsung atau mampir dulu ke rumah Dani lalu pergi. Ingat ya, ini mampirnya langsung pergi ya, tidak pakai ngopi-ngopi nih ya. Maka kita akan bisa mencarinya dengan kembali lagi dengan teorema Pythagoras, karena ini adalah segitiga siku-siku. Kenapa? Karena tadi ini adalah dari kalau dari rumah Wachit ini adalah ke timur dan ini adalah ke utara. Garis dari timur dan bertemu garis dari utara, maka itu akan membentuk sudut siku-siku di sini. Sehingga rumah Wachit ke pantai itu adalah sisi terpanjang, atau itu yang disebut dengan hipotenusa. Maka bisa kita cari di sini jarak rumah Wachit langsung ke pantai itu 15 kuadrat. Kalau ini C kuadrat kita misalkan, maka 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat yaitu 225 ditambah 400 yaitu 625. Sama dengan akar 625 itu adalah 25 km. Ini kenapa langsung ada akar? Berarti ini langsung C di sini. Ya, ini langsung C dibuatnya di sini. Nah, langsung C. Kalau ini kita misalkan C. Tadi kecepatan sepeda motornya adalah 30 km per jam. Berarti ini jarak dari rumah Wachit ke pantai langsung itu hanya 25 km per jam. Berarti tak sampai dia 1 jam ke pantai. Ya, tidak sampai 1 jam Wachit sudah sampai ke pantai kalau dia langsung dari rumahnya ke pantai. Sehingga kita untuk mencari waktunya yaitu 25 dibagi dengan 30 yaitu 0,83 jam atau setara dengan 50 menit. Berarti dari rumah Wachit ke pantai kalau dia langsung itu 50 menit. Sedangkan kalau dia ke rumah Dani duluan baru ke pantai, ini seperti yang di atas ini, berarti dia ada 15 kilo ditambah 20 kilo yaitu 35 kilo. 35 kilo dibagi 30 itu sekitar 1,67 jam atau setara dengan 70 menit. Jadi kalau dia pergi ke rumah Dani duluan baru ke pantai, maka dia akan memerlukan waktu 70 menit. Sedangkan kalau dia langsung, dia akan hanya memerlukan waktu 50 menit. Jadi selisih antara menjemput Dani atau langsung ke pantai itu adalah 20 menit, yaitu 70 kurang 50. Ingat, kalau dicari selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, karena selisih itu tidak ada yang negatif. Itu 70 kurang 50. Artinya selisihnya 20 menit. Kalau dia langsung cuma 50 menit, kalau dia ke rumah Dani baru ke pantai maka dia 70 menit. Oke, kita langsung sekarang ke ayo kita berlatih 6.2. Yang harus kalian kerjakan yaitu yang pertama yang ini. 1A. Ya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu seperti di gambar 6.9. Caranya sama seperti yang ini tadi, ya. Coba kalian ulang lagi videonya ke yang Bapak menerangkan ini ya. Kemudian tugas yang kedua yang harus kalian kerjakan yaitu nomor 5. Ya. Nomor 5. A dan B. Pokoknya nomor 5 semuanya kalian kerjakan. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Lalu kalian buat cara mendapatkannya. Kalau di nomor 5 ini kalian harus membuat gambar situasinya di bidang kartesius. Berarti kalian harus membuat seperti seperti ini posisinya, kayak benteng-benteng tadi. Kalian buat kayak gini. Pertama di sini mungkin misal titik pertemuannya. Siapa ke sana berapa langkah, ini ke sini berapa langkah, dan di mana dia sekarang. Nah, kalian harus buat posisi awal misalnya di sini kan. Posisi awal, kemudian posisi akhir si A, posisi akhir si B, baru kalian hitung jaraknya. Jadi yang harus kalian kerjakan, Pak ingatkan lagi tadi, 1
satu yang A saja, kemudian yang nomor 5 semuanya A dan B. Kalian kerjakan sekali lagi di buku latihan, pakai lengkap dengan jalannya, kemudian kalian upload di Google Classroom yang akan Bapak buat tempat menguploadnya. Sekian video pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian langsung kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung ke WA Bapak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.